Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memelihara, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 10, ayat 17 hingga ayat 27. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah bangsa itu demikian, "Hidup Raja!" Tema renungan kita adalah Saul dipilih menjadi Raja Israel. Sahabat renungan malam Saulom, berawal dari rasa kekecewaan akan kepemimpinan dan kerja hakim Yoel dan Abia yang tidak memperjuangkan dan tidak menegakkan keadilan, tetapi suka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Maka bangsa Israel mendesak Samuel agar segera mengangkat seorang raja yang memerintah atas bangsa Israel. Para tua-tua bangsa Israel beramai-ramai datang menghadap Samuel ke kota Rama, tempat tinggal Samuel, dan terus terang mengatakan kepada Samuel, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Desakan permintaan itu semakin gencar disuarakan rakyat Israel, dan desakan itu menyusahkan hati Samuel. Ketika Samuel berdoa kepada Allah menyampaikan desakan orang Israel yang meminta agar Samuel mengangkat seorang raja yang memimpin bangsa Israel, Allah berkata kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, peringatkanlah mereka sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Tetapi siapakah yang akan dipilih atau diangkat menjadi raja dari antara orang Israel yang 12 suku itu? Dari suku manakah yang akan dipilih? Bagaimana cara memilihnya? Apakah para tua-tua Israel yang memilihnya? Atau otoritas Samuel yang memilih dan menentukannya? Hal itu tak terpikir di hati bangsa Israel. Mereka hanya mendesak Samuel untuk segera mengangkat seorang raja yang memerintah atas mereka. Sahabat renungan malam Salom, tetapi sebelum bangsa Israel berkumpul untuk mengadakan pemilihan, Allah telah lebih dahulu mengatakan kepada Samuel tentang sosok seorang yang dipilih Allah untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Allah berkata kepada Samuel, "Besok, kira-kira waktu seperti ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku." Samuel sama sekali tidak mengenal siapa laki-laki dari antara suku Benyamin yang dikatakan Tuhan itu, yang akan datang kepadanya
dan yang harus diurapinya menjadi raja. Keesokan harinya, Saul bersama seorang hambanya datang kepada Samuel untuk menanyakan tentang keledai mereka yang hilang, kemana mereka harus mencarinya. Itulah maksud kedatangan Saul kepada Samuel. Orang Israel biasa menanyakan hal seperti itu kepada Samuel, dan Samuel akan mengatakan kepada mereka tentang apa yang mereka tanyakan itu. Demikianlah tujuan kedatangan Saul dan hambanya. Mereka datang kepada Samuel. Setibanya Saul di hadapan Samuel, berfirmanlah Allah kepada Samuel, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Ketika Samuel berbincang dengan Saul, saat hamba Saul telah lebih dahulu berjalan untuk pulang, Samuel mengurapi Saul dan berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Demikianlah Samuel telah mengurapi Saul atas perintah Allah, dan pengurapan ini tidak diketahui oleh siapapun. Tetapi kemudian secara resminya Samuel mengumpulkan bangsa Israel ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan hari ini diselenggarakanlah pemilihan untuk memilih raja yang akan memerintah atas Israel. Dan pada hari itu terpilihlah Saul bin Kis dari suku Benyamin. Ketika Saul berdiri di hadapan para tua-tua bangsa Israel, ia lebih tinggi dari putra-putra Israel. Dan saat itulah Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah bangsa Israel demikian, "Hidup raja!" Bangsa Israel bersuka cita menyambut raja yang telah terpilih bagi mereka, yang akan memerintah mereka, yang akan memimpin dan memerintah kehidupan mereka sebagai satu bangsa. Meski ada juga di antara orang Israel itu yang menganggap rendah terhadap Saul, tetapi Saul adalah orang yang dipilih Allah untuk memerintah atas umatnya. Sahabat Renungan Malam Salum, Saul adalah raja yang pertama yang memerintah atas Israel. Allah memilih dan mengurapi Saul menjadi raja dengan maksud untuk menyelamatkan bangsa Israel dari ancaman musuh-musuh mereka. Allah telah mengatakan hal itu kepada Samuel ketika Allah menyuruh Samuel mengurapi Saul. Allah berkata, "Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriaknya telah sampai kepadaku." Allah memberkati Saul dalam memimpin bangsa Israel dan menyertai dan memberi kuasa kepada Saul dalam memimpin peperangan untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang mengancam keselamatan bangsa Israel. Setelah Saul dinobatkan menjadi raja Israel, untuk pertama sekali ia memimpin bangsa Israel berperang adalah peperangan melawan bangsa Amon, yang pada masa itu mengancam hendak menghancurkan warga kota Yabes Gilead. Roh Tuhan berkuasa atas Saul, meski ia belum berpengalaman dalam berperang, tetapi ia beroleh penyertaan dan kuasa Roh Tuhan yang memimpin bangsa Israel berperang, dan mereka berhasil mengalahkan bangsa Amon.
penduduk kota Yabes Gilead selamat dari ancaman musuh mereka dan dapat hidup tentram dan sejahtera. Sama seperti Saul yang dipilih dan diurapi Tuhan untuk tujuan yang mulia bagi bangsa Israel, demikianlah kita memahami bahwa Tuhan memilih kita menjadi umat kepunyaannya, supaya kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dan memberi kuasa kepada kita, agar kita mampu melakukan banyak hal yang baik, yang menjadi berkat sukacita bagi banyak orang di sekitar kita. Dengan demikian, banyak orang yang akan mengenal kemuliaan dan kasih Tuhan. Untuk itu kita harus setia dan tetap mengandalkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur sebab Allah Bapa memberikan firman bagi kami. Bimbing dan teguhkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup menaati perintah-Mu. Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu. Mampukanlah kami menjadi saluran berkat, sukacita dan kedamaian bagi orang di sekitar kami, agar nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah jemaat-Mu, Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau menjalani perawatan di rumah. Berkati pengobatan dan perawatan kepada mereka, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Kuatkan iman pengharapan mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan. Ya Tuhan, berilah pertolongan, penghiburan bagi orang-orang yang berduka. Engkau melepaskan orang yang kesesakan dari pergumulan-pergumulan hidup mereka. Berkati mereka untuk sukacita dan masa depan mereka yang baik. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Jauhkan mara bahaya daripada kami, dan membangunkan kami esok pagi. Persiapkan kami, berkati kami penuh sukacita untuk datang beribadah kepadamu, baik ibadah di gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah. Berkati pelayanan gerejamu melayankan ibadah-ibadah. Terpuji namamu Tuhan, agar dengan beribadah kami memuliakan namamu, juga meneguhkan iman pengharapan kami. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.